Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali. Hari ini kita akan membahas mengenai adjective clause. Namun sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan banyak manfaat, serta juga jangan lupa untuk hidupkan tombol notifikasi untuk update video selanjutnya ya. Baik, kita mulai pembahasan mengenai adjective clause. Nah, adjective clause ini dalam bahasa lain biasa juga disebut dengan relative clause atau relative pronoun ya. Jadi apa sih fungsinya? Nah, salah satu fungsi utamanya sebenarnya adalah biasa digunakan untuk menggabungkan dua kalimat dalam bahasa Inggris atau memberikan informasi tambahan tentang sesuatu, atau bahasa singkatnya sih biasanya klausa yang digunakan untuk menjelaskan kata benda ya, karena dia fungsinya sebagai adjektif. Nah, adjective clause ini nanti akan memiliki beberapa kata kunci. Nah, salah satu kata kuncinya nanti adalah kita akan gunakan kata penghubungnya yaitu who ya, atau nanti ada juga yang dia whom, atau ada juga nanti yang kita gunakan adalah which, atau nanti ada juga yang kita gunakan adalah whose, dan ada juga nanti yang kita gunakan adalah that ya. Nah, jadi ini adalah beberapa konjungsi yang biasa muncul untuk menandakan bahwa dia adalah adjective clause. Jadi kita mulai saja deh pembahasannya satu-satu. Jadi salah satu yang biasa nanti istilah yang muncul ya, istilah yang biasanya muncul itu adalah ada namanya defining dan non-defining. Oke, kita buat yang pertama, ada nanti istilah defining and non-defining. Nah, non-defining, apa yang dimaksud dengan defining dan non-defining? Nah, maksud dari defining dan non-defining adalah kalau dia masuk ke kategori defining ya. Untuk yang defining ini, defining clause itu nanti dia adalah klausa yang berfungsi untuk menjelaskan benda mana yang sedang dibicarakan ya. Jadi dia menjelaskan, ini adalah klausa yang digunakan untuk menjelaskan benda mana ya, benda mana yang sedang dibahas atau dibicarakan, yang sedang dibicarakan gitulah ya, dibicarakan. Oke, kita buat satu contoh mudah. Nah, jadi ini memang dia fungsinya nanti lebih kepada menjelaskan benda yang memang belum jelas ya. Jadi dia menjelaskan benda mana yang sedang dibicarakan itu. Jadi kita buat contoh mudah lah. Misalkan kita buat contoh ya. Contohnya misalkan Imam likes, nggak salah ya, kita buat saja loves the woman. Oke, loves the woman. Oke, kemudian di kalimat ini kan menggabungkan dua kalimat ya, jadi saya buat contohnya dua kalimat juga. Jadi Imam likes the woman, kemudian she works at the hospital. Nah, jadi dalam dua kalimat ini nanti jika dia digabungkan, maka polanya adalah kalimatnya menjadi Imam loves the woman. Nah, masuk dia penghubungnya who. Nah, kenapa dia menggunakan penghubung who?
karena yang dijelaskan di sini adalah manusia ya. Nah, the woman who works at the hospital. Jadi kehadiran adjective clause dalam kalimat ini itu dimulai dari kata who works at the hospital, dan klausa ini muncul dengan tujuan untuk menjelaskan mana wanita yang dimaksud, ya kan? Jadi kalau hanya dibuat kalimatnya Imam mencintai wanita yang mana? Penjelasannya dibuat dalam adjective clause, wanita yang bekerja di rumah sakit itu. Nah, jadi ini adalah pembentukan adjective clause ya. Dari dua kalimat ini disederhanakan menjadi sebuah kalimat yang salah satunya digabungkan menjadi adjective clause. Oke. Nah, pada contoh yang lain mungkin kita bisa buat kita coba langsung aja buat contoh kalimat ya yang sudah digabung lah, nggak usah dua kalimat lagi. Misalkan kita buat apa lagi, Indra visited the city. Nah, Indra mengunjungi kota yang mana? Kan nggak jelas ya, makanya dia dimunculkan dah adjective clause di sini ya, dimunculkan adjective clause di sini. Nah, karena yang diomongin bukan manusia, benda selain manusia, maka kita gunakan which. Nah, Indra visited the city which he like, mengunjungi kota yang dia sukai gitu ya. Jadi ini adjective clause-nya adalah dimulai dari which. Jadi dari which ke belakang ini adjective clause-nya nih. Dan munculnya adjective clause di sini berfungsi untuk menjelaskan kota mana yang dimaksud gitu ya. Jadi itu yang defining ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Ada yang dia non-defining. Nah, kalau yang non-defining ini nanti apa dia? Namanya pun tadi ada defining dan ini ada non-defining ya. Berarti kebalikannya tentunya ya. Ini adalah kebalikannya. Jadi kalau dia didefinisikan sebetulnya sudah tahu lah ya, tapi kita definisikan aja. Jadi ini sifatnya adalah memberikan informasi tambahan ya. Kalau tadi dia menjelaskan benda mana yang sedang dibicarakan, ini dia lebih cenderung hanya tujuannya untuk memberi informasi tambahan ya tentang sesuatu yang dibicarakan, tentang sesuatu. Nah gitu. Jadi sebenarnya kita kalau dalam intinya kita sebenarnya tidak membutuhkan informasi itu karena sudah tahu. Hanya saja di sini ditambahkan untuk sebagai tambahan saja ya. Jadi sebatas tambahan informasi lah gitu. Contohnya kita buat contoh tadi sampai mana sini ya. Kita buat contoh. Oke. Contohnya misalkan teman saya lah ya, Raisa lives in Jakarta. Ini udah pada tahu ya kan bahwa si Raisa itu tinggal di Jakarta, dan orang pasti juga udah tahu tuh Jakarta itu di mana ya kan. Tapi sebagai tambah informasi tentang Jakarta, kita buatlah dia dalam bentuk adjective clause. Jadi kita buat kalimat keduanya misalkan it is the capital city of Indonesia. Nah, jadi kalimat ini jika dia digabungkan maka menjadi Raisa
lives in Jakarta, ya, in Jakarta. Nah, baru masuk dia adjective clause-nya. Karena yang dibicarakan bukan manusia, kita gunakan kata which, ya. Which apa? Masukkanlah selanjutnya, which is the capital city of Indonesia. Oke. Baik. Jadi adjective clause-nya dimulai dari which is sampai ke Indonesia. Nah, jadi berbeda dengan yang divining, memang sifat dari yang non divining itu sebatas tambahan aja. Nah, kayaknya di sini nggak ada yang nggak tahu Jakarta, ya. Namun tambahan informasinya diberikan sebagai pelengkap saja gitu. Oke, saya rasa untuk masalah divining dan non divining sudah cukup selesai, ya. Sudah paham lah di sini, ya. Nah, jadi nanti dalam contoh kalimat selanjutnya mungkin tinggal dibuat aja deh. Nah, sekarang kita coba bahas mengenai fungsi lah, ya. Ini tadi kan tentang fungsi relative clause-nya. Sekarang fungsi pemakaian who-nya gimana, whom, which, whose, that-nya gimana. Nah, kita mulai masuk ke letak atau posisi lah, ya. Posisi dan fungsi dan letak gitulah, ya. Yang kedua, kita bahas mengenai fungsi dan atau letaknya di mana. Oke. Tadi kita udah membahas mengenai divining and undivining, kita sekarang fokus ke fungsi dan letak. Ya, untuk fungsinya, salah satu fungsi adjective clause itu yang pertama nanti adalah, ya, kita buat saja bagian yang apa ini, ya, bagian A aja lah, ya, atau satu juga boleh deh, satu titik. Nah, salah satu fungsinya adalah dia berfungsi sebagai subjek, ya. Nah, sebagai subjek. Nah, ketika dia berfungsi sebagai subjek, maka yang harus diingat adalah kita bisa menggunakan konjungsinya nanti, salah satunya adalah who jika yang diomongin atau yang dibahas adalah manusia, ya kan? Atau kita gunakan which, atau kita buat gini aja, who boleh, which juga boleh, ya, atau kita juga boleh menggunakan kata that. Nah, jadi who ini dia digunakan, ya, ini digunakan apabila yang dibicarakan atau dibahas adalah manusia, sedangkan kalau dia which digunakan apabila yang dibahas selain manusia. Nah, selain manusia, boleh binatang, boleh tumbuhan atau benda yang lainnya. Nah, untuk kata that ini boleh dua-duanya, ya, boleh, ya, digunakan apabila manusia ataupun bukan manusia. Jadi untuk keduanya, untuk manusia maupun selainnya, ya, selain manusia maksudnya. Oke. Jadi posisi adjective clause sebagai subjek ini bisa saja dia muncul setelah subjek pada kalimat utama, atau bisa juga setelah objek pada kalimat utama. Jadi posisinya dia bisa muncul setelah subjek
ataupun objek pada kalimat induk ya, atau kalimat utama. Contoh, nah contohnya nih kita buat imam ya, kita masukkan adjective clause nya. Imam misalkan who, karena dia manusia ya, maka kita gunakan who. Imam who works at the hospital. Nah, kita balik ya, ada hospital. Nah, baru kemudian lives in Jakarta. Oke, yang mana di adjective clause-nya? Iya, jadi adjective clause-nya dimulai dari who ya, dimulai dari who works at the hospital, dan ini muncul setelah si imam. Si imam ini adalah subjek pada kalimat utama. Sebenarnya kalimat utamanya adalah imam lives in Jakarta ya, jadi dia muncul setelah subjek. Nah, dia bisa juga muncul setelah objek. Jadi misalkan kita buat contoh yang kedua nih, misalkan si dan D likes the painting. Which ya, kita masukkan dulu adjective clause-nya. Likes the painting which, oke, kemudian which is given atau which is painted lah ya, lukisan di painted ya, which is painted by his uncle. Oke, yang mana adjective clause-nya? Ya, adjective clause-nya adalah dimulai dari which sampai ke by his uncle, dan ini dia muncul setelah kata painting, dan kata painting ini adalah objek pada kalimat inti. Yang ini subjek, ini predikat, ini objek. Ini tadi imam sebagai subjek, live sebagai predikat, in Jakarta sebagai komplement ya. Nah, jadi ini ya posisinya ketika dia sebagai subjek, dia bisa menjelaskan si subjek itu sendiri atau menjelaskan si objek. Tanda dia sebagai subjek adalah setelah who maupun which itu diikuti oleh predikat. Jadi kesimpulannya nanti ya, kesimpulan polanya nanti bisa kita buat begini. Nah, yang pasti dia bisa saja nanti human lah ya, bisa nanti dia human being, atau bisa dia benda selain manusia ya. Kemudian diikuti dengan kata who atau that, dan untuk yang selain manusia juga sama, bisa diikuti dengan kata which atau that. Nah, dan setelahnya sama-sama dia harus diikuti dengan predikat. Maka jika inilah pola yang nanti muncul dalam adjective clause itu, ini menandakan bahwa dia adalah adjective clause yang berfungsi sebagai kata benda, sebagai subjek ya, adjective clause sebagai subjek. Oke, baik. Jadi ini dia. Nah, ini kesimpulannya ya.
Oke, jadi setelah who maupun setelah which ya, setelah who maupun setelah which ini harus diikuti dengan predicate. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua. Oke, setelah tadi yang pertama kita udah bahas subjek, yang kedua, oke, bagian yang kedua titik kita bahas adjective clause sebagai objek ya. Jadi sebagai objek. Oke. Nah, kalau masalah posisi atau munculnya sama nanti ya, bisa dia setelah subjek atau bisa juga setelah objek. Dan nanti yang kita gunakan di sini adjective clause-nya atau kata penghubungnya itu adalah untuk manusia kita bisa gunakan kata whom, selain manusia kita gunakan kata which, dan untuk yang kedua-duanya kita boleh gunakan kata that ya. Jadi that ini sifatnya umum, boleh digunakan oleh yang manusia maupun yang selain manusia. Oke, jadi kalau atau kita buat lagi bolehlah, kita jelasin lagi juga boleh deh ya, kita jelasin biar lengkap lah ya. Oke, jadi kalau ini dia apabila yang dibahas ya, yang dibahas adalah manusia, sedangkan kalau which ini apabila yang dibahas selain manusia, pokoknya benda selain manusia ya, bisa binatang, bisa tumbuhan, bisa benda mati, dan ini keduanya. Oke, jadi untuk posisi atau letak jika mau ditulis lagi boleh, cuman kalau saya sih udahlah, bisa muncul setelah subjek ataupun objek. Tapi kalau mau dibuat boleh juga lah. Jadi dia adjective clause sebagai objek ini bisa muncul setelah subjek ya, subjek atau objek pada kalimat induk ya, atau kalimat utama. Oke, kita buat contohnya. Nah, kita buat contohnya. He met the woman. Ya, kemudian masuk adjective clause-nya karena woman berarti manusia ya. Kemudian kita gunakan penghubungnya whom karena ini fungsinya sebagai objek. He met the woman whom we visited last month. Oke. Jadi adjective clause-nya di sini adalah dimulai dari whom ya, sampai ke last month. Ini adjective clause-nya yang berfungsi sebagai objek kan, dan dia muncul setelah objek juga. Jadi ini subjek, yang ini predikat, ini objek, lalu muncul adjective clause-nya. Oke. Dan dia bisa juga muncul tadi kan setelah subjek ya, ini kan setelah objek. Kalau dia muncul setelah objek, misalkan kita buat setelah subjek ya, misalkan kita buat the school masuk adjective clause-nya karena diomongin sekolah selain manusia ya, kita gunakan which. Oke, selanjutnya kita buat the school I study every day ya, every day. Okay. Is very famous. Oke. Yang mana di sini adjective clause-nya?
ya, itu dimulai dari which sampai ke everyday. Inilah adjective clause-nya, ya kan, dan dia muncul setelah subject. Jadi the school ini adalah subject, is ini adalah predikat, very famous ini complement. Oke, jadi dia bisa muncul sebagai subjek ataupun sebagai objek. Ini bisa digantikan dengan kata that ya. Ini boleh diganti dengan that karena that itu sifatnya kan sebagai, kalau saya sering bilang sih optional ya, boleh dua-duanya dipakai gitu. Oke, jadi dari dua contoh ini kita bisa simpulkan, ya kan, bahwa pola penggunaan kata penghubung whom dan which atau that ini dalam adjective clause yang berfungsi sebagai objek, kata kuncinya adalah yang dibahas jika sebelumnya adalah manusia atau bisa juga nanti selain manusia ya, maka setelahnya untuk yang dibahas manusia kita gunakan jawaban whom atau boleh juga that. Kalau dia selain manusia kita gunakan which atau boleh juga that. Nah setelahnya ya kan, itu harus diikuti. Kalau tadi di subjek dia harus diikuti dengan predikat, kalau dia sebagai objek maka setelah whom atau that ini dia harus diikuti oleh subjek, kemudian ada predikat. Oke, jadi inilah polanya ya, kesimpulannya begini dia. Oke, baik. Nah sekarang kita coba lanjut ke bagian yang ketiga ya. Nah, jadi kita coba lanjut ke bagian yang ketiga. Kalau tadi dia sebagai objek, nah yang ketiga dia bisa juga menjelaskan atau dia juga bisa digunakan sebagai possession ini berarti dia menyatakan milik ya. Nah menyatakan milik, kalau dia menyatakan milik, oke, ketika dia digunakan untuk menyatakan milik maka nanti yang kita gunakan itu adalah whose. Nah whose ini boleh dia digunakan oleh manusia ataupun selain manusia ya, digunakan apabila pokoknya keduanya lah ya, digunakan untuk ya, atau apabila yang dijelaskan adalah manusia atau selain manusia. Jadi manusia ataupun selain manusia. Oke, jadi nanti di sini kita bisa gunakan whose ini dengan contoh, atau dia bisa sama ya, munculnya bisa setelah objek atau setelah subjek ya, atau kita buat sajalah dia bisa muncul setelah subjek ataupun objek pada kalimat induk ya, kalimat induk atau kalimat utama. Nah jadi kita buat contoh aja lah dulu ya, contoh kita buat dulu contoh. Misalkan teman saya lagi ya, misalnya Raisa. Nah kita masuk, jika dia muncul setelah subjek langsung dia muncul whose. Oke, Raisa whose, tapi ingat setelah whose dia harus ada kata bendanya ya, misalnya whose house is being renovated. Nah works at the museum. Oke. Jadi di sini adjective clause-nya itu adalah
dimulai dari whose sampai ke renovated. Oke, ini adalah adjective clause yang menjelaskan si saya, dan dia munculnya setelah subjek. Jadi ini dia sebagai subjek, ini predikatnya, ini sebagai complement. Oke, selanjutnya kita buat contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua misalkan the man didn't like the shoes. Nah, baru masuk adjective clause-nya, whose ya, whose. Baru masuk ke bendanya, misalnya banyak color-nya lah ya, whose color look childish. Oke, baik, kita buat, atau kita coba tandai dulu yang mana adjective clause-nya. Dimulai dari kata whose, ya kan, sampai ke childish. Nah, di sini dia adjective clause-nya ini menyatakan kepunyaan, tapi dia munculnya setelah objek. Ya, ini subjek, ini predikat, dan ini objek, baru muncul adjective clause-nya. Dalam hal ini yang dijelaskan adalah the shoes ya. Oke. Nah, ini pemakaian whose. Oke. Sampai di sini sepertinya sudah habis ya. Sudah selesai. Namun nanti ada beberapa hal yang harus kita ingat tentang adjective clause. Oh ya, sorry. Kita lupa nih buatin kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya, baik dia nanti manusia ataupun dia selain manusia, dia akan boleh diikuti dengan whose, dengan catatan setelah whose ini harus ada benda yang dibicarakan, kemudian setelah benda diikuti dengan predikatnya ya. Jadi inilah pola dasarnya ya. Tinggal nanti pengembangannya, apakah dia muncul setelah subjek atau dia muncul setelah objek. Sama sebenarnya ya polanya, cuman dia memang bedanya siapa yang mau dijelasin nih. Nah gitu. Oke, yang keempat ya. Nah, yang keempat kita akan coba bahas tentang preposisi ya, preposition plus relative atau adjective clause ya. Adjective clause kita singkat aja ya, adjective clause. Nah, jadi ini kadang-kadang nanti agak sedikit membuat bingung kalau dia yang belum begitu memahami maksud dari soal itu ya. Nah, jadi nanti preposisi itu kan ada banyak ya. Ada preposisi misalnya ada kata apa aja, ada kata in ya, ada kata in, ada kata with, ada kata by, ada kata to, ada apa lagi, ada of, ada for, ada from, ada dan lain-lain lah ya, dan lain-lain. Jadi setelah preposisi ini intinya dia boleh diikuti dengan whom atau dengan which atau dengan that. Nah, dan setelah whom, which atau that ini nanti dia diikuti dengan subjek predikat. Nah, itu dia ya. Nah, kapan dia pakai preposisi dan preposisi mana yang harus digunakan itu nanti bergantung pada kata kerja yang muncul ya. Kadang ada kata kerja yang wajib berpasangan dengan preposisi apa gitu. Oke, misalkan kita buat contoh deh. Contohnya ya. Contoh. Misalkan kita buat dulu 2 kalimat. Masih dengan si imam lah ya. Imam teaches mathematics. Oke. Di kalimat yang keduanya misalnya kita buat misalkan Emma usually goes
to school with him. Oke, dari dua kalimat ini kan jika kita hubungkan nanti akan kita dapat yang sama itu adalah antara si imam dengan himnya tadi ya. Nah, jadi him ini kan si imam, jadi kita coba gabungin jadi satu kalimat adjective clause ya. Jadi imam, ya kan, imam, kemudian masuklah adjective clause nya. Nah, bisa aja nanti kita buat cukup whom, kemudian masuk si kalimat yang kedua, Emma usually goes to school with, nah baru masuk induknya lagi, teaches mathematics. Oke, jadi dalam kalimat yang ini kita meletakkan preposisi with-nya itu di belakang ya, sehingga whom-nya tetap di situ sendirian. Namun kalau with-nya ini atau preposisinya kita pindahin mengikuti si him atau mengikuti si whom, ya kan, kalau di sini kan dia dekat dengan him. Jadi kalau ini kita mau dekatkan dengan si objeknya, ini kan objeknya si whom ya, maka kalimatnya menjadi imam. Nah, baru kita masukkan tuh preposisinya, imam with, nah, with whom, Emma usually goes to school. Nah, karena dia with-nya sudah ke depan mendampingi si whom, maka di belakang setelah school ini nggak lagi pakai with. Nah, baru kita lanjutkan, teaches mathematics. Oke, mathematics. Baik, jadi udah bisa lah ya dilihat ya bahwa di sini with-nya itu sudah mendampingi kata whom. Nah, sehingga nanti jika ada soal yang jawabannya melibatkan preposisi ya, maka pastiin bahwa di kalimat keduanya atau di anak kalimatnya ini nanti dia ada preposisinya atau enggak. Oke. Atau kita buat contoh soal pilihan ganda ya, misalkan begini, the book titik-titik we got the data was given by Mr. Alex. Oke, kita buat pilihan yang A, which. Pilihan B, whom. Pilihan C, from which. Nah, pilihan yang D, by which. Oke, kita lihat ya. Tadi kan sebelumnya atau sebelum titik-titik ini yang dibahas adalah the book. The book ini jelas dia bukan manusia ya, maka tidak ada mungkin opsi kata whom. Oke, setelahnya ada subject, maka dia pasti jawabannya which. Namun dari pilihan jawaban which-nya ada 3, ada yang which gitu aja kan, ada yang which gitu aja, ada yang which-nya pakai from, ada yang pakai by. Nah, caranya kita tinggal masukin ke kalimat setelah titik-titik aja. Sebelum predikat itu harus cut itu dari kalimat induknya, kalimat anak ya. Jadi untuk memotong kalimatnya, ambil kalimat setelah titik-titik. Jika dia munculnya setelah subjek, ini kan subjek ya kan,
maka pastikan kita potong kalimat yang kita ambil setelah titik-titik itu sebelum predikat yang kedua. Oke, ini kan was ini predikat the book was given by Mr. Alex. Dah, baru kita masukkan ke kalimat yang setelah titik-titik tadi dengan jawaban yang sisa. We got the data. Apakah A, the book, atau B, from C from the book, atau yang D, by the book? Yang paling tepat mana? We got the data from the book, sehingga jawaban yang paling pas untuk soal contoh ini ya, contoh soalnya adalah si C. Oke, jadi itulah ya, satu contoh saja dulu, atau kita buat contoh yang kedua juga boleh, daripada bingung nanti ya kan. Kita buat misalnya I want to meet, misalkan Dinda titik-titik, you talk me yesterday. Oke, kita buat pilihan yang A, whom. Jawaban B, about whom. Pilihan C, of whom. Pilihan D, in whom. Baik, nah kita coba tentukan nih, sebelum titik-titik yang dibahas di sini adalah Dinda ya, human ya kan, sehingga tidak ada jawaban which, setelahnya subjek lalu diikuti predikat. Nah, jadi ini jelas jawabannya pasti whom. Hanya saja whom-nya ada 4 ini, ada whom saja, about whom, of whom, atau in whom. Maka tipsnya kita masukkan ke kalimat setelah titik-titik. Yang mana dia? Dimulai dari you talk. Kalau dia munculnya setelah objek, ini kan objek ya, maka dia habiskan sampai yesterday. Oke, baru kita masukkan nih sisa pilihan jawabannya. You talk me Dinda, you talk me about Dinda, you talk me of Dinda, atau you talk me in Dinda. Yang paling tepat adalah you talk me about, sehingga jawaban yang paling pas adalah about whom. Oke, jadi begitu ya. Nanti kalau misalnya jumpa kasus yang lain tinggal disesuaikan aja deh. Oke, nah selanjutnya adalah nanti kadang ada juga adjective clause yang berfungsi untuk menyatakan tempat ya. Jadi tempat itu bisa aja kita nanti pakai where, atau boleh juga nanti in which. Nah, itu juga sebetulnya berkaitan dengan preposisi ya. Misalkan kita buat begini nih, contoh kalimatnya ya, he stays atau he lives lah ya, he lives in a house titik-titik, I was born. Oke, pilihan A which, pilihan B in which, pilihan C on which, atau pilihan D in where. Oke, in where, in which, atau on which. Nah, kita tinggal masukin aja sebetulnya. Yang dibahas sebelum titik-titik adalah a house, jelas dia bukan manusia ya kan. Kemudian kalimat selanjutnya adalah I was born, maka tinggal kita masukin aja ke kalimat ini ya kan. Jadi menjadi kayak mana dia, I was born the house. Mungkin nggak I was born the house, nggak mungkin ya. I was born in the house bisa, saya dilahirkan di rumah itu bisa. I was born di atas rumah itu, berarti di atapnya, nggak mungkin ya. In where itu mubazir ya, udah in pakai where, di mana. Maka jawaban yang paling tepat untuk contoh ini adalah in which. Oke, jadi sepertinya sudah tuntas lah ya. Kalaupun ada kurang-kurang sedikit nanti tinggal ditambah-tambahi saja.
Nah, sebagai informasi tambahan bahwa non-defining ini sebenarnya dia juga sama ya dengan pola apositif. Jadi pada contoh ini sebenarnya kita seharusnya atau memang seharusnya ada koma ya kan, jika dia munculnya setelah objek, atau dia kalau misalnya di tengah-tengah nanti ada koma-koma gitu ya. Nah, jadi dia kalau apositif itu kan nggak boleh pakai dat ya. Jadi kita buat catatan lah di sini. Nah, buat di sini catatan. Jadi untuk non-defining, atau kita buat tintanya ganti, untuk non-defining clause tadi ya kan, untuk non-defining clause itu kita tidak boleh menggunakan kata penghubung that ya, tidak boleh menggunakan kata penghubung that. Kenapa? Karena sifat dari non-defining ini sama seperti apositif ya. Jadi non-defining ini kesimpulannya dia sama polanya dengan apositif ya. Jadi non-defining itu kalau kita sederhanakan, non-defining ini dia sama dengan apositif. Jadi memang tidak boleh pakai that dalam apositif ya, dan dia penulisannya harus ada koma-koma gitu ya. Oke, baik, jadi ini sajalah penjelasan mengenai adjective clause, atau dalam bab yang lain ini disebut dengan istilah relative clause atau relative pronoun ya kan. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi atau memberikan tambahan wawasan atau ilmu, dan ini mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.